servis di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku
kita udah selesai nih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah Kak Retno, sekarang kita mau ngapain nih? Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya kita ambil sikap yang baik dulu. Kita mau menyembah Tuhan ya. Yes. Nah yuk sama-sama ya kita sembah Tuhan. Kita pujikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meski
adik-adik, saat ini tiba saatnya kita berdoa untuk masuk firman. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur kalau kami masih punya kesempatan untuk berkumpul bersama Tuhan, untuk beribadah meskipun secara online. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sepanjang hidup kami, pakailah kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman dari Kak Ibet ya Bapa, kiranya Engkau memberkati Kak Ibet boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah kami memiliki hati seorang murid yang mau diajar. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ibet. Hari ini kakak kebagian tugas nih untuk bisa menyampaikan firman Tuhan untuk kalian semua yang sudah semangat berada di depan layar. Wow, oke, Kak Ibet akan buka dengan satu pertanyaan, yaitu bagian tubuh mana yang menurut kalian itu paling kuat? Coba dijawab, ayo dijawab. Pasti ada yang jawab, kaki Kak, karena bisa berlari dengan cepat. No, tangan Kak, karena mempunyai otot yang lebih kuat dan bisa mengangkat benda yang berat. Tapi ada juga yang jawab begini, Kak, yang kuat itu perut kita, karena bisa menampung banyak makanan. Adik-adik pintar banget sih, kalian keren, bener banget. Setiap anggota tubuh dalam diri kita itu memiliki kekuatannya masing-masing adik-adik. Tapi di firman Tuhan, kita mau sama-sama belajar hari ini bahwa hanya ada satu bagian tubuh yang sering banget disebutkan, dan firman Tuhan katakan harus banget kita jaga, harus banget kita waspada dalam menggunakannya, karena satu anggota tubuh ini sangat berkuasa. Tahu bagian tubuh yang mana? Tahu nggak? Apakah kaki? Apakah tangan? Apakah perut tadi? Jawabannya ada di, yuk kita buka sama-sama ya firman Tuhannya di Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai 12. Coba sekali lagi, Yakobus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Firman Tuhan katakan demikian, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita dapat memuji Tuhan Bapa kita, tetapi dengan lidah pula kita dapat mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat, tetapi dari mulut yang satu atau dari mulut lainnya bisa mengeluarkan kutuk. Nah, hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber yang memancarkan air tawar dan air pahit dari satu mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara yang menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur yang menghasilkan buah ara? Demikianlah juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air yang tawar. Nah, adik-adik udah mengerti belum? Udah paham apa sih dan bagian tubuh mana sih yang kata firman Tuhan itu berpuasa dan harus banget kita jaga? Udah tahu? Benar banget. Ada di ayat 8 tadi ya disebut ya, yaitu lidah. Ya, adik-adik, firman Tuhan di Yakobus katakan bahwa lidah itu ibarat juga mata air. Nah, seperti air yang mengalir di rumah kalian itu kan jernih ya. Nah, berarti dia memiliki sumber atau mata air yang jernih pula. Tetapi bila air yang di rumah kalian keruh, ya seketika keruh gitu ya, itu berarti mata air atau sumber airnya itu keruh juga, tidak bersih gitu ya adik-adik. Nah, ibaratkan yang kedua, lidah kita itu seperti lautan dan sungai ya. Gitu adik-adik ya. Ada satu sumber lautan mengeluarkan air yang asin, tapi satu lagi sungai mengeluarkan air yang tawar. Nah, demikian juga dengan lidah kita ya. Bagaimana kita menggunakannya? Apakah kita gunakan untuk perkataan yang baik atau perkataan yang buruk? Coba ayo dijawab ya masing-masing di rumah. Gunakan perkataan baik atau perkataan buruk nih?
Kak Ibet hari ini akan bawa kalian semua untuk kita sama-sama belajar. Kak Ibet belajar, kalian juga semua belajar bahwa gimana sih Kak, bagaimana kita menggunakan lidah, menggunakan perkataan kita dengan perkataan yang baik ya, supaya bisa menjadi mata air yang jernih. Mau tahu gimana? Yuk, sama-sama kita belajar ya. Yang pertama adik-adik, bagaimana supaya kita bisa menggunakan lidah dengan baik atau perkataan dengan baik. Yang pertama kita harus menjaga kesehatan hati kita. Nah, kenapa menjaga kesehatan hati kita? Karena kesehatan lidah kita juga merupakan kesehatan hati kita. Teman-teman katakan bahwa apa yang kita ucapkan itu juga keluar dari merupakan ungkapan dari sebuah hati kita, keadaan hati kita. Nah, pernah baca ayatnya? Nanti semuanya pernah ya. Kak Ibet jadi ingat ketika Kak Ibet sakit. Siapa yang pernah sakit? Pasti semua pernah sakit. Nah, jadi waktu itu Kak Ibet sakit, terus Kak Ibet dibawa ke rumah sakit. Dan dokter menghampiri Kak Ibet. Yang pertama kali dokter lakukan ialah menyuruh Kak Ibet itu membuka mulut dan menjulurkan lidah. Lalu si dokter mengecek lidah Kak Ibet. Wah, dari lidah ternyata adik-adik bisa mendeteksi apa penyakit kita juga loh. Nah, itu menandakan bahwa dari lidah pula kita bisa tahu bagaimana kesehatan hati kita. Dari perkataan pun kita bisa tahu bagaimana kondisi hati Kak Ibet, kondisi hati adik-adik gitu. Makanya yang pertama kita harus menjaga kesehatan hati kita. Kenapa demikian? Adik-adik, tadi Kak Ibet sudah katakan bahwa apa yang kita ungkapkan itu juga dari hati ya. Nah, makanya hari ini kita sama-sama belajar untuk menjaganya. Ketika kita tahu nih kondisi hati kita ya, pasti kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang kasar ya. Nih, jadi kalau kamu pernah berkata-kata kasar, kalau kamu pernah mendengar orang berkata-kata kasar, baik itu menjelekkan kita atau kita yang menjelekkan orang ya, kita mengucapkan kata-kata kasar. Kata-kata kasar ini banyak banget ya adik-adik ya, banyak banget. Nah, kamu sudah tahu deh pasti apa aja itu kata-kata kasar ya. Misalnya maaf ya, Kak Ibet harus sebutkan. Misalnya Ibet jelek. Nah, itu kan sudah berkata-kata kasar dengan menjelekkan seseorang gitu ya. Dan ketika dia menjelekkan seseorang atau dia bisa berkata-kata kasar, berkata-kata bohong, berkata-kata tidak jujur, tidak sopan gitu ya, kita harus ingat bagaimana kondisi hatinya. Apakah kita atau orang tersebut pernah mengalami hal yang melukai hati kita lewat perkataan juga adik-adik, lewat lidah juga gitu ya, perkataan juga, sehingga itu membuat hati kita jadi tidak sehat. Makanya hari ini kita belajar, harus kita jaga hati kita ya, supaya kita bisa memakai lidah kita untuk mengungkapkan kata-kata yang positif juga. Mau sama-sama? Mau dengan Kak Ibet sama-sama kita belajar ya. Kita belajar untuk menjaga kesehatan hati kita, supaya apa yang kita ucapkan juga dari lidah kita, ungkapan hati kita itu benar dan baik ya adik-adik. Terus yang kedua nih, bagaimana kita menggunakan kata-kata kita itu untuk perkataan yang baik. Yang kedua caranya itu kita harus memfilter ya. Jadi kalau air, kalau dia kotor ya, kalau kita tahu dia kotor, pasti mama kalian pernah lakukan itu ya. Kalau airnya kotor pasti harus disaring, benar ya, harus disaring. Begitu juga dengan apa yang kita dengar ya. Selain dari hati, ternyata kita bisa berkata-kata karena kita sering mendengar. Nah, sekarang Kak Ibu tanya, apa yang sering kamu dengar? Perkataan buruk atau perkataan yang memotivasi kamu, menyemangati kamu? Coba, yang mana? Kak Ibu harapkan setiap kita bisa lebih banyak mendengar perkataan yang memberikan semangat baru untuk hidup kita, membuat kita menjadi bertumbuh
Nah, begitu juga dengan kita adik-adik ya. Ketika kita memfilter perkataan kita, itu artinya kita belajar juga. Kita belajar bukan hanya untuk mendengar perkataan baik dan mau diperkatakan baik, tetapi kita juga harus bisa memperkatakan yang baik. Yang pertama, jadinya ketika kita memfilter, tahap pertama itu kita harus mulai belajar memperkatakan kasih. Ya, memperkatakan kasih. Nah, Efesus pasal yang keempat ayat 29 itu berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut kamu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, ya, dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya boleh beroleh kasih karunia. Artinya kita memfilter itu tidak sekedar mendengar, Efesus katakan, tetapi kita juga harus bisa memperkatakan, belajar memperkatakan, ya, mengeluarkan kata-kata kasih. Kata-kata kasih itu seperti apa? Kita mulai dari rumah kita masing-masing adik-adik. Bagaimana caranya? Nih, yang pertama ada 3K atau 3 kunci yang bisa kalian lakukan untuk kalian belajar, yaitu kalian bisa mengucapkan salam, ya, salam, terus terima kasih dan maaf. Ini dulu, 3 kata ini dulu. Ini pasti akan bisa membangun hal-hal yang lainnya. Gimana mulainya? Dimulai dari rumah kalian. Misalnya kalian ingin sesuatu, gitu ya, terus kalian bilang ke mama papa kalian itu dengan kata, "Mah, bisa tolongin aku nggak? Untuk aku bisa mengerjakan PR nih hari ini," gitu ya. Jadi pakai kata tolong. Terus kalau kalian salah, beranilah berkata maaf, ya. Kasih itu bisa berkata maaf, ya. Jadi kita bilang, "Pak, aku minta maaf ya, hari ini ternyata PR aku belum selesai sehingga aku tidurnya kemalaman," gitu ya, misalnya ya. Nah, atau yang lainnya lagi gitu ya. Terus kalian juga bisa gunakan kata misalnya waktu kalian bangun pagi, kalian ucapkan nih, "Selamat pagi Koko, selamat pagi Cece, selamat pagi Mami Papi," gitu ya. Nah, itu pasti Kak Ibet yakin dan percaya Mama, Papa, ya, Cece, Koko kalian, adik kalian pasti langsung tersenyum lebar. Karena apa? Wah, si Ethan tiba-tiba nih selamat pagi aja, ngucapin selamat pagi. Wah, langsung seneng. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Jadi jangan hanya mendengar, tetapi kita juga harus bisa memperkatakan perkataan kasih yang memotivasi, juga menyemangati orang lain. Jadi mereka juga bisa mendengar hal yang baik dari lidah kita. Setuju? Mau dimulai? Mulai hari ini dari rumah kalian masing-masing. Tadi ya, bisa ucapkan salam, selamat pagi, atau maaf, atau minta tolong, ya. Mulai dari situ, oke? Nah, yang kedua, tahap yang kedua untuk memfilter pendengaran kita itu harus belajar membaca dan memperkatakan firman. Wah, Kak, kok firman? Ya, adik-adik, karena tadi Kak Ibet di awal udah bilang bahwa firman Tuhan aja katakan hanya ada satu anggota tubuh, dan Kak Ibet belum temukan ada anggota tubuh lain yang sering banget disebut memiliki kuasa dan harus kita jaga selain daripada lidah. Makanya yang kedua, filter yang dapat memfilter perkataan kita itu adalah kita belajar memperkatakan firman. Selain kita memperkatakan semangat, motivasi, kasih tadi ya, kita harus juga memperkatakan firman. Misalnya apa? Nih, waktu kalian baca firman Tuhan, jangan hanya hati kalian yang membaca, tetapi juga pakai mulut kalian untuk baca. Kayak tadi ya, Efesus 4 ayat 9 nih, misalnya Kak Ibet baca Efesus pasal 4 ayat 29. Kak Ibet bacanya bukan hanya dalam hati, Kak Ibet lihat ini kalimatnya, tapi Kak Ibet coba perkatakan. Kak Ibet sambil baca sambil bilang Efesus 4 ayat 29 berkata, "Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia." Seperti itu adik-adik. Jadi belajarlah untuk berani memperkatakan firman gitu. Nah, kenapa memperkatakan firman? Karena firman adalah sumber untuk kita bisa menggunakan lidah kita dengan baik, ya. Kata-kata kasih itu juga bisa kita dapatkan dari firman yang kita baca dan kita perkatakan.
Nah, adik-adik, sebelum Kak Ibet tutup dengan kesimpulan, nah, Kak Ibet mau kasih ilustrasi untuk kalian. Oke adik-adik, nah tadi udah jelas ya poinnya, dan Kak Ibet mau ilustrasikan dengan ini. Bukan lagi mau main balon adik-adik, jadi ini adalah kondisi kita ya, kondisi kita sebelum kita tahu ada perkataan baik dan perkataan buruk ya. Nah, misalnya kita kan belajar hari ini gimana memperkatakan baik. Nah, coba kita lihat ya adik-adik. Ketika perkataan yang baik itu muncul dalam diri kita adik-adik. Nih, Kak Ibet punya minyak ya. Kak Ibet punya minyak. Nah, ini ibaratkan adalah perkataan kasih ya, perkataan kasih, perkataan firman yang kita keluarkan atau kita dengar ya. Ketika perkataan kasih itu kita keluarkan, ketika kita terima, nih ibaratkan kita ya balonnya, Kak Ibet sudah tuang tadi, dan kita tunggu apakah ada reaksi. Ternyata adik-adik, perkataan yang baik tadi bisa membuat kita itu semakin kuat gitu ya. Ini buktinya balonnya tidak pecah terkena minyak ya. Artinya apa? Ketika kita mendengar firman Tuhan tadi tuh, kita menjadi kuat. Ketika kita bisa memperkatakan hal yang baik, orang pun bisa menjadi kuat. Tetapi adik-adik, nih, Bebek juga punya minyak kayu putih. Nah, minyak kayu putih ini ibaratkan perkataan-perkataan kasar yang kalau kita keluarkan ya, kalau kita keluarkan terus tidak kita filter ya, kita main mengucapkan aja tuh kata-kata kasarnya, lalu kita juga sering dengar gitu ya perkataan-perkataan kasar. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Oh, ini misalnya terus-terusan nih terjadi dan kita dengar gitu ya. Bentar ya adik-adik. Wah. Oh no. Wow. Kalian tahu kan adik-adik bagaimana tadi reaksi si balon ketika dia menerima perkataan-perkataan kasar? Begitu juga dengan kita ya, begitu juga dengan kita. Ketika sumber kita nih, lidah kita itu memperkatakan kata-kata yang kasar untuk orang lain, maka yang ada orang lain itu akan tersakiti seperti balon tadi, atau mungkin kita akan bisa memperkatakan hal-hal yang lebih menyakitkan untuk orang lain. Makanya 2 poin tadi menjaga kita untuk kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Ingat ya, menjaga kesehatan hati kita juga memfilter setiap perkataan kita, yaitu belajar memperkatakan kasih, dan yang kedua memperkatakan firman setiap hari. Oke adik-adik, yuk sama-sama Kak Ibu yakin dan percaya bahwa kita semua mau belajar mulai hari ini ya, memperkatakan perkataan baik. Yuk, yang mau komitmen untuk memperkatakan hal-hal yang baik, yuk kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini, untuk pagi hari ini Tuhan. Kami semua sudah mendengarkan firman dan kebenaran, yaitu di mana kami diajak untuk bisa memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun untuk diri kami, juga untuk orang lain. Tuhan, ajarkan kami supaya lidah kami ini bisa menjadi sumber mata air yang jernih untuk orang lain, bisa memberikan sumber perkataan yang menyemangati orang lain juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa banget nih Kak Retno. Keren banget, yes. Pujian dan penyembahan yang luar biasa. Nah, dan firman Tuhannya juga luar biasa banget. Iya, kan, Kak memberkati Retno? banget Kak. Nah, Kak Retno, sekarang nih kita mau kasih pengumuman nih buat Oke. adik-adik di rumah. Apa aja sih Kak Retno? Oke, yang pertama minggu depan kita masih akan ibadah seperti biasa melalui Zoom ya. Oke, jam berapa Kak? Jam 11 tapi 10.50 udah bisa masuk. Oke, siap. Terus lanjutkan. Yang kedua, kita ada ayat hafalan nih. Ada di bawah sini ya, kalian Oh. bisa pelajari. Minggu depan baru dites lagi. Oke, terus ada lagi nggak Kak? Apalagi ya, ada lagi nggak Kak? Kita kan mau doa syafaat bareng-bareng nih Kak Retno. Yuk teman-teman adik-adik kita doa syafaat sama-sama ya.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih karena Engkau telah melindungi Outstretch Kids selama corona ini Tuhan. Berkati corona ini supaya cepat selesai, supaya anak-anak Outstretch Kids bisa gereja lagi di gereja HOJ Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bangsa dan negara ini, Indonesia. Berkati bangsa ini. Berikan kesejahteraan dan keamanan. Berkati presiden dan wakil presiden agar bisa menjaga negeri ini dengan baik. Saat ini kita di masa pandemi COVID-19. Beri hikmat kepada pemerintah dan dokter agar COVID-19 ini bisa selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami berdoa untuk masa pandemi ini. Semoga COVID bisa ditangani dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati untuk negara Indonesia agar bebas dari corona dan bisa melaksanakan sekolah minggu di gereja. Tuhan juga tolong agar ekonomi di Indonesia membaik dan tolong orang-orang yang di luar sana yang kesusahan. Tuhan juga tolong Pak Jokowi agar lebih baik memimpin negaranya bijaksana dan sehat. Tuhan tolong agar pemerintah Indonesia bisa dibimbing lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, amin. Sekarang mari kita satu dalam doa untuk doa tutup ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Kami telah mendengarkan firman. Kiranya Tuhan, firman yang dibagikan oleh Kak Ibet boleh tumbuh Tuhan di dalam hati kami. Boleh kami terus lakukan setiap harinya. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya sepanjang hari ini boleh Tuhan terus sertai. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami dapat berkumpul kembali minggu depan. Berkatilah Tuhan untuk sekolah kami, keluarga kami, dan semua aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.